semakin memberikan tekanan juga kepada rekan setimnya. Insiden terjadi. Ya, oke, selamat datang teman-teman di channel Air, dan sebelum kita masuk ke videonya, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasanya di hari ini, dan juga untuk teman-teman juga yang baru puasa besok ya, di hari Kamis berarti. Dan juga selamat berbuka juga, nanti saya coba upload videonya di jam 6 sore mungkin. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang besok puasa ya, malam ini harus tarawih ya. Dan ya, kita balik lagi di series Rewrite History di channel ini, dimana Rewrite History kali ini kita akan mencoba menulis ulang sejarah dari Lewis Hamilton di F1 2016, dimana kita tahu di 2016 Lewis Hamilton yang berstatus sebagai juara bertahan mendapatkan tekanan yang begitu luar biasa dari rekan setimnya, yaitu Nico Rosberg, yang juga menjadi rivalnya ya di perebutan gelar juara dunia saat itu di 2016. Dan kita tahu hasilnya, duel sampai race terakhir di mana Nico Rosberg lah yang jadi juara dunia di F1 2016, dan kita di game F1 2016 ini mencoba untuk menulis ulang sejarah tersebut dan menjadikan Lewis Hamilton jadi juara dunia. Dan di episode sebelumnya di GP Kanada, Lewis Hamilton finish di posisi ketiga walaupun harus start dari posisi ke-22. Ya, hasil yang sebenarnya bisa dibilang cukup baik, tapi dalam konteks klasmen pembalap yaitu jelas bukan sesuatu yang bagus juga, karena Nico Rosberg ya jadi juara di GP Kanada dan menambah atau menjauhkan jarak di klasemen sementara yang saat ini memimpin klasemen, ya Nico Rosberg menambah 10 poin, menjauh 10 poin dari Lewis Hamilton. Dan Baku atau GP Eropa yang diselenggarakan di kota Baku, Azerbaijan, akan menjadi arena berikutnya atau track berikutnya bagi para pembalap untuk berjuang. Dan seperti biasa sebelum itu, di series ini akan ada postingan-postingan imajiner atau postingan-postingan hayalan, dan postingannya seperti ini. Jadi ini untuk meningkatkan hype dari seriesnya ya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman, misalkan mau lebih seru mengikuti series ini ya, bisa lihat postingan-postingan di YouTube channel ini untuk meningkatkan hype dari series ini. Bisa di like juga kalau teman-teman mau ya. Dan kita langsung saja menuju videonya di GP Eropa di kota Baku, Azerbaijan. Dan ya, selamat datang teman-teman di menu dari game F1 2016. Dan kalau kita lihat saat ini tadi ya Lewis Hamilton tertinggal di posisi kedua klasemen sementara ya. Dan jelas di GP Eropa, tepatnya di Azerbaijan, Baku, ini akan jadi pertarungan seru untuk kedua pembalap Mercedes yang sedang berebut posisi puncak klasemen. Dan ya, kita mulai GP Eropa dengan sesi free practice, dan kita lihat ya ini di 2016 adalah track baru ya. Baku ini ibu kota dari Azerbaijan kalau tidak salah. Dan ini dia Nico Rosberg, sang pemimpin klasemen sementara, dan Daniil Kvyat
pembalap satu-satunya pembalap Rusia saat ini. Sementara tim Sauber juga sedang mempersiapkan mobil untuk sesi free practice, dan juara dunia 2009 Jenson Button dan ya, kita langsung saja menuju pit dari Lewis Hamilton. Dan ya, kalau kita lihat secara cuaca di pojok kanan bawah ya teman-teman ya, itu hanya akan mendung saja, jadi tidak akan sampai hujan di sesi free practice kali ini. Dan Lewis Hamilton sudah keluar dari pit dan akan segera melakukan hot lap-nya di Baku Street Circuit. Dan ini dia salah satu trek lurus terpanjang di F1 dengan panjang berkisar 2,2 km ya teman-teman, dan memasuki tikungan pertama di sesi free practice kali ini menuju tikungan kedua yang ya memang secara kelebaran memang cukup lebar untuk ukuran street circuit ya, di sirkuit jalanan Baku ini. Tapi ya jelas sekali sebagaimana street circuit pada umumnya, jarak antara trek dan pembatas treknya itu sangat dekat, jadi kesalahan-kesalahan minor atau kesalahan-kesalahan kecil jelas bisa berpengaruh ke hasil dari free practice, kualifikasi ataupun balapan ya, dan mengakhiri sektor pertama Lewis Hamilton dengan catatan waktu 53,415 detik dan memasuki daerah yakni kota kuno dari Baku ya, peninggalan dinasti Shirvanshah dari abad 12. Dan jelas momen paling terkenal adalah ketika Charles Leclerc di 2019 ya, dengan meme I'm stupid itu. Dan ya, menjalani sektor ketiga, sektor yang jelas lebih banyak tikungan cepatnya di sini, dan trek lurus juga dengan panjang hampir 2,2 km, kisaran 2,2 km. Dan kita akan lihat DRS sudah diaktifkan. Berapakah catatan waktu dari Lewis Hamilton di hot lap pertama di free practice di 2 menit 2,62 detik ya, atau 2 menit 0,262 detik. Dan kita langsung saja menuju hasil dari free practice di GP Azerbaijan, di mana setelah mengganti ban super soft, Lewis Hamilton mencatatkan waktu yang lebih cepat di 1 menit 53 detik tadi. Dan ya, kita langsung saja menuju sesi kualifikasi, sesi penentuan start dari para pembalap nanti di race hari Minggu tentunya. Dan ya, jika kita lihat secara cuaca memang sangat cerah sekali, sangat mendukung untuk sesi kualifikasi. Dan ya, sejauh ini rekor Lewis Hamilton di sesi kualifikasi beberapa balapan terakhir cukup tidak begitu baik ya, atau bisa dibilang cukup buruk, di mana di balapan sebelumnya di GP Kanada gagal masuk kualifikasi kedua dan start dari posisi 22 karena mismanagement ya, karena berubah cuaca seperti itu. Dan saat ini kita sudah berada di pit box atau garasi dari tim Mercedes,
kita langsung saja melakukan hot lap bersama Lewis Hamilton. Tentu setelah beberapa kali seri mendapatkan hasil kualifikasi yang buruk di Catalunya, kemudian di Monaco dan juga di Kanada, yang dimana 3 balapan terakhir Lewis Hamilton selalu start di barisan terakhir ya, dan rekor terbaiknya hanya mungkin start dari posisi ke-21 saat di Catalunya, dimana di 2 balapan terakhir Monaco dan Kanada start dari posisi 22. Lewis Hamilton tentu berharap di kualifikasi di Azerbaijan ini menghasilkan hasil yang lebih baik dan bisa mendapatkan pole position. Ya, zona DRS kedua ya, di exit tikungan kedua dan menuju tikungan ketiga. Yang di sektor pertama ini memang identik dengan tikungan-tikungan siku-siku ya teman-teman ya, atau tikungan-tikungan dengan sudut 90 derajat. Jadi memang karakteristik dari sirkuit Azerbaijan ini memang cukup mix ya, atau cukup bercampur. Ada tikungan-tikungan 90 derajat di sektor pertama, kemudian area-area sempit di sektor kedua dan sektor ketiga banyak berisi tikungan-tikungan cepat, dan ini dia memasuki area kota kuno dari Azerbaijan atau di Baku Street Circuit ini. Dan ya, sektor kedua juga identik juga dengan tikungan-tikungan cepat ya, dan tapi ada juga beberapa area sempit tadi. Dan ya, mencatatkan waktu tercepat di sektor kedua, Lewis Hamilton mencoba mengovertake Nico Hülkenberg dan sangat berbahaya sekali, sangat beresiko sekali. Ya, jangan sampai kejadian di Catalunya terjadi ya teman-teman ya, dimana Lewis Hamilton gagal ke kualifikasi kedua gara-gara insiden, gara-gara crash, dan catatan waktu sudah tercatat di 1 menit 54,458 detik. Sejauh ini sebenarnya Lewis Hamilton kalau berkaca dari sesi free practice harusnya bisa lebih cepat, tapi kita akan coba menuju garasi dan langsung saja ke hasil dari kualifikasi pertama, di mana Lewis Hamilton bisa mempercepat waktunya di 1 menit 51,951 detik dan lolos ke kualifikasi kedua. Jelas sekali ini pertama kali Lewis Hamilton lolos kualifikasi kedua sejak GP Rusia ya, dan ada 22 pembalap, 6 terbawah harus tersingkir karena tidak lolos ke kualifikasi kedua, dan tersisa 16 pembalap. Dan hanya 10 besar saja, 10 pembalap tercepat saja yang bisa lolos ke kualifikasi ketiga dan memperebutkan posisi pole position ya. Dan Lewis Hamilton sudah keluar dari garasinya, dari pit boxnya, dan sudah mulai melakukan hot lap di sini. DRS diaktifkan, memasuki zona DRS pertama. Dan ya, catatan waktu sudah dimulai. Memasuki tikungan kedua kali ini Lewis Hamilton, dan menyalakan DRS di exit tikungan kedua atau keluaran tikungan kedua tadi. Memasuki tikungan ketiga kali ini. Ya, memang tikungan pertama kemudian tikungan ketiga ini jadi area yang sangat menekankan kepada pengereman ya teman-teman ya, karena jarak antara tikungan terakhir dan tikungan pertama jelas sekali terpisahkan trek panjang sepanjang 2,2 km. Ini salah satu trek lurus terpanjang di F1, bisa dibilang seperti itu. Dan di tikungan kedua ke tikungan ketiga juga tadi
juga terdapat trek yang cukup panjang, dan ditambah lagi dengan ada zona DRS pasti kecepatan dari mobil itu jauh bertambah. Jadi jelas sekali pengereman akan sangat bekerja keras dan terjadi kontak tadi dengan Max Verstappen. Dan ini kita coba lihat tayangan ulangnya ya teman-teman ya. Insiden dengan Max Verstappen di tikungan menuju akhir dari sektor 2 ya. Dan ya bisa sangat berbahaya sekali. Kita akan coba lihat replay dari ya, kalau kita lihat replaynya tadi, dan ya Lewis Hamilton mendapatkan penalti, harus start lebih ya 5 grid penalti, di mana Lewis Hamilton walaupun nanti akan start dari pole position, tapi di starting gridnya dia akan start dari posisi ke-6 ya, karena ya mencatatkan waktu 1 menit 52 detik tadi. Sangat disayangkan sekali insiden dengan Max Verstappen tadi. Dan ya, ini dia hasil kualifikasi kedua di mana Lewis Hamilton masih bisa berada di posisi tercepat, sementara Max Verstappen harus puas di posisi ke-16 ya setelah terlibat insiden dengan Lewis Hamilton. Dan ya kita langsung saja menuju kualifikasi ketiga dan melakukan hot lap bersama Lewis Hamilton. Jelas sekali dengan situasi seperti ini Lewis Hamilton memang mau tidak mau harus bisa mendapatkan catatan waktu tercepat ya, karena posisi start paling baik untuk Lewis Hamilton itu ya paling depannya itu hanya posisi 6. Jikalau lebih mundur lagi secara hasil kualifikasi misal 2, 3 ataupun seterusnya, jelas akan membuat Lewis Hamilton start lebih ke belakang lagi, karena tadi insiden dengan Max Verstappen di kualifikasi kedua dan sempat menyentuh dinding pembatas track tadi Lewis Hamilton. Ya, insiden dengan Max Verstappen membuat Lewis Hamilton harus mendapatkan penalti penurunan grid start ya sebanyak 5 posisi. Jadi walaupun hasil kualifikasi ketiga ini Lewis Hamilton berada di posisi tercepat atau posisi pertama, tapi start nanti di balapan akan diturunkan ke 5 grid bawahnya, yaitu di posisi ke-6 nanti. Dan ya mencatatkan waktu tercepat sejauh ini di sektor pertama Lewis Hamilton. Ya, sebuah situasi yang sangat disayangkan untuk Lewis Hamilton, karena jelas sekali ini hasil yang sangat bisa dibilang cukup merugikan ya. Karena ya pesaing kita seperti Sebastian Vettel ataupun Nico Rosberg ya sebenarnya perlu berada di posisi yang lebih depan saja dari Lewis Hamilton untuk kualifikasi ini, dan akan mendapatkan start yang lebih baik ya. Dan kita akan lihat berapa catatan waktu dari Lewis Hamilton di 1 menit 54,141 detik. Dan ya kita akan coba ke garasi dan melihat hasil dari kualifikasi ketiga.
who are Hamilton, Rosberg, and Sebastian Vettel. It's time to leave for now, but we'll be back. Dan ini dia hasil dari kualifikasi ketiga di mana Lewis Hamilton bisa mempercepat waktunya di 1 menit 50,393 detik dan menjadi pembalap tercepat, tapi start harus dari posisi 6 ya karena mendapatkan grid penalti, turun 5 grid, turun 5 posisi. Dan ya, menu utama di Azerbaijan Baku ini adalah balapan dan ya ini dia kondisi sementara di sirkuit jalanan Baku, dan teman-teman bisa lihat di tadi bahwasanya ada area kota kuno di Baku ya, dan ini dia sirkuit dengan 20 tikungan dan memiliki panjang 6 km ya, termasuk salah satu trek terpanjang di F1 dan berada di kota Baku, Azerbaijan. Ini daerah di Laut Kaspia ya teman-teman ya, laut yang memisahkan antara area Eropa Timur dan juga wilayah Asia Barat. Dan ya untuk Constructor Championship Mercedes masih memimpin dan Nico Rosberg diuntungkan dengan starting grid penalti yang diterima oleh Lewis Hamilton, membuat Nico Rosberg bisa start dari posisi pertama walaupun di kualifikasi kedua dia ada di posisi kedua ya. Dan ini dia starting grid di balapan kali ini, di mana dua pembalap Jerman Nico Rosberg dan Sebastian Vettel start dari posisi pertama dan kedua. Sementara itu Daniel Ricciardo posisi ketiga dan Daniel Kvyat secara mengejutkan naik ke posisi keempat ya, start dari posisi keempat. Dan dua pembalap Meksiko start dari posisi 11 dan 12. Dan ya itu tadi starting grid di balapan kali ini. Dan ya untuk race strateginya di mana kita akan masuk di lap ketiga ya, dan memulai balapan dengan ban super soft dan akan menggantinya ke ban soft. Dan ini dia formation lap. Dimana ya formation lap dimanfaatkan oleh para pembalap untuk memanaskan ban dan pengeremannya ya, untuk mencapai suhu yang optimal. Dan ya ini pertama kalinya Baku menjadi tuan rumah dari F1, dimana sebenarnya ini fakta unik juga ya, di tahun pertama penyelenggaraan F1 di Baku, nama GP-nya bukan GP Azerbaijan tapi GP Eropa, dimana ini nama yang terakhir kali dipakai itu adalah di 2012, tapi tuan rumahnya bukan Baku ya teman-teman, tapi Valencia, menggunakan sirkuit jalan juga di Valencia. Beberapa balapan juga, beberapa track juga sempat menjadi tuan rumah GP Eropa, seperti track Donington Park. Ini sebenarnya track di Inggris yang sebelum MotoGP pindah ke Silverstone. Memang Donington Park identik dengan MotoGP. Kemudian Jerez juga sempat menjadi tuan rumah GP Eropa. Ya jelas momen paling terkenal ada di 1997 ya, saat Michael Schumacher berduel dengan Jacques Villeneuve untuk memperebutkan gelar juara dunia F1 1997. Dan
Ya, sekali lagi Lewis Hamilton harus start dari posisi ke-6. Mampukah Lewis Hamilton selamat dari melut di tikungan pertama? Dimana ya sebenarnya secara kelebaran sirkuit Baku ini sirkuit yang cukup lebar, jadi jelas akan menggoda para pembalap untuk mengeksplor racing line yang berbeda tentu saja. Dan para pembalap sudah mulai mengisi grid-gridnya untuk balapan di Baku Street Circuit, dan kita akan menyaksikan sejarah siapakah yang akan menjadi juara untuk pertama kalinya di Baku Street Circuit kali ini. Dan balapan dimulai. Ya, Lewis Hamilton mencoba memanfaatkan sisi dalam dan naik ke posisi kedua, tapi melebar tadi dimanfaatkan kembali atau di overtake kembali posisi oleh Daniel Kvyat dan Sebastian Vettel. Daniel Kvyat juga start dari posisi 4 tapi bisa naik ke posisi ketiga saat ini. Dan ya, mencoba mengovertake, memanfaatkan kecepatan. Lewis Hamilton bisa double overtake sepertinya. Mencoba masuki sisi dalam kali ini. Di tikungan ketiga masih sulit mengovertake Sebastian Vettel dan berhasil mengovertake di tikungan keempat Lewis Hamilton. Sebuah overtaking yang sangat baik. Ini dia, kita lihat memanfaatkan sisi dalam. Dan ya karena Baku ini cenderung seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya treknya sangat lebar, khususnya di sektor pertama. Jelas sekali para pembalap bisa mengeksplor racing line yang ada, jadi tidak hanya satu racing line saja yang optimal. Dan memasuki area kota kuno Baku, peninggalan dari abad ke-12 ya teman-teman ya. Dan ya, saat ini Lewis Hamilton naik ke posisi kedua berkat start ciamiknya, walaupun bisa dibilang cukup agresif tadi di tikungan pertama ya. Sempat sedikit melebar dan mendekati Nico Rosberg yang memimpin jalannya balapan kali ini. Start dari posisi terdepan tadi. Dan ya, ini dia trek lurus terpanjang dengan 2,2 km. Dan Nico Rosberg mencatatkan waktu tercepat. Apakah Lewis Hamilton bisa mengalahkannya? Ternyata tidak. Hanya 2 menit 0,21 detik. Lewis Hamilton mencatatkan waktunya lebih lambat ya, 1 detik lebih tadi sepertinya. Dan mendekati Nico Rosberg kali ini, Lewis Hamilton semakin memberikan tekanan juga kepada rekan setimnya. Insiden terjadi antara Nico Rosberg dan juga Lewis Hamilton. Beruntung tidak terjadi kerusakan ya, walaupun ya kerusakan terjadi untuk Lewis Hamilton tadi ketika keluar dari tikungan ke-6 ya. Sayap depan kirinya rusak, dan jelas ini akan memakan waktu di pit stopnya ya, dan langsung ada penyesuaian strategi pit stop. Kali ini kita akan lihat apakah ada perubahan dari Lewis Hamilton dan mendekati Nico Rosberg kali ini. Ya, dimana kita tahu sebenarnya strategi awal Lewis Hamilton harus masuk pit stop di lap ketiga ya. Dan mendekati Nico Rosberg kali ini.
Lewis Hamilton kembali ditutup racing line-nya. Ya sepertinya Lewis Hamilton masih coba menggunakan strategi awal dan ya mendekati Nico Rosberg dan berhasil mengovertake, memanfaatkan track lurusan tadi. Kita akan lihat ini dia overtake dari Nico Rosberg yang sangat tipis sekali tadi, hampir terjadi kontak juga. Dan ya mencatatkan waktu tercepat kali ini Lewis Hamilton. Dan mengambil alih jalannya balapan Lewis Hamilton saat ini di lap ketiga, di awal lap ketiga. Dan ya memasuki tikungan ke-5 dan tikungan ke-6, dimana disinilah tadi Lewis Hamilton merusak bagian kiri sayap depannya ya, dan sedikit melebar lagi-lagi, mencatatkan waktu tercepat Lewis Hamilton di sektor kedua dan memasuki area sempit di Baku Street Circuit tadi, di area kota kuno Baku yang juga sebenarnya menjadi salah satu warisan budaya UNESCO juga. Jadi memang ya sangat-sangat padu ya teman-teman ya, dimana budaya modern dan budaya kuno menjadi wajah satu kota. Dan ya Hamilton diarahkan untuk masuk pit saat ini, dan ya sepertinya Lewis Hamilton mencoba untuk stay out di kesempatan kali ini dan menciptakan gap terlebih dahulu, dan mungkin saja dia merasa bannya masih cukup baik ya. Bahkan bisa mencatatkan fastest lap tadi. Dan ya memasuki tikungan ke-4 kali ini Lewis Hamilton. Ini kota yang jelas sekali karena terletak di Laut Kaspia. Ini juga Azerbaijan juga sebenarnya dekat daerah Persia ya, seperti Iran. Jadi perpaduan budayanya cukup kental di sini. Jadi ada budaya Asia Barat, Eropa dengan modernnya, dan juga budaya Persia. Dan sangat berbahaya sekali Lewis Hamilton tadi kembali mengenai pembatas track tadi di tikungan ke-11, dan ya membuat bagian kiri dan kanan sayap depannya juga rusak di sini, walaupun tidak begitu parah. Dan kembali ada tawaran untuk mengubah strateginya ya. Dan kita akan lihat reaksi dari Lewis Hamilton juga kembali diarahkan untuk masuk pit di kesempatan kali ini. Apakah lebih memilih stay out, dan lagi-lagi Lewis Hamilton lebih memilih untuk stay out daripada masuk pit. Dan ya Nico Rosberg berada di pit saat ini. Jelas ini kesempatan untuk Lewis Hamilton menciptakan gap yang cukup jauh. Dan ya memasuki lap kelima kali ini Lewis Hamilton masih memimpin jalannya balapan.
yang mengakhiri sektor pertama Lewis Hamilton dengan waktu lebih lambat 0,5 detik ya tadi. Dan ya ini dia area yang identik dengan tikungan-tikungan cepat, tikungan 13 dan 14. Dan mengakhiri sektor kedua Lewis Hamilton, di mana ada Kimi Raikkonen dan Sergio Perez yang saat ini ada di posisi kedua dan ketiga. Bahkan jaraknya dengan Kimi Raikkonen sudah 23 detik tadi. Dan ya harus perlu diingat di mana Lewis Hamilton akan cukup ya lebih lama untuk masuk pit ya, karena harus mengganti sayap depannya. Dan ya sepertinya Lewis Hamilton akan masuk pit di lap kelima ini, di akhir lap kelima. Dan ya jelas sekali akan lebih lama dari waktu biasanya dan mengganti ke ban soft 10 detik lebih waktu yang Lewis Hamilton gunakan di pit stop. Dan ya teman-teman bisa lihat di sebelah kanan radar di pojok kiri, Nico Rosberg sudah ada di samping kita dan berhasil Lewis Hamilton exit dari pit stop, berada di depan Nico Rosberg. Sebuah strategi yang cukup jeli dari Lewis Hamilton untuk tidak terburu-buru melakukan pit stop dengan ban yang lebih fresh, tapi juga ya jelas bannya lebih panas ban dari Nico Rosberg ya saat ini. Dan Lewis Hamilton juga ditekan dari posisi depan, di mana ya jikalau ingin lepas dari tekanan Nico Rosberg, Lewis Hamilton harus segera mengovertake Sergio Perez. Dan yang memasuki tikungan ke-8 kali ini, tikungan yang sangat ikonik dan ya salah satu tikungan sempit, hanya selebar 7 meter saja ya. Dan ya mendekati Sergio Perez, mencoba overtaking. Beruntung timing braking yang sangat baik tadi dari Lewis Hamilton dan mengovertake dari sisi dalam kali ini di tikungan ke-16 dan berhasil mengovertake dari sisi dalam. Lewis Hamilton mengovertake pembalap asal Meksiko Sergio Perez dengan sangat bersih tadi. Dan ya jelas kali ini sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh Lewis Hamilton untuk menciptakan gap dan melaju secepat-cepatnya. Sementara ya untuk Nico Rosberg harus bisa mengovertake Sergio Perez ya, jikalau dia tidak ingin jaraknya dengan Lewis Hamilton semakin jauh. Tapi ya Sergio Perez sepertinya masuk ke pit stop kali ini atau melakukan pit. Dan Lewis Hamilton masih memimpin jalannya balapan, walaupun saat ini mendapatkan tekanan dari Nico Rosberg yang juga rekan setimnya dan juga saingannya di perebutan gelar juara dunia. Ya sebenarnya kalau kita lihat target dari tim sendiri ya berjarak 1, atau 2,7 detik saat ini jarak Lewis Hamilton dengan Nico Rosberg. Ya jikalau kita lihat target dari tim sendiri, ya Lewis Hamilton ditargetkan untuk finish di posisi podium. Teman-teman bisa lihat di bagian pojok kiri atas, di situ ada nama Lewis Hamilton dan di bagian kanannya ada tulisan 3.
berwarna hijau ya, itu target finish. Dan ya semakin menjauh Lewis Hamilton dari kejaran Nico Rosberg saat yakni di akhir lap ke-7 ini. Kita akan lihat berapa catatan waktu dari Lewis Hamilton di 1 menit 52,019 detik. Ya sebenarnya Lewis Hamilton nih bisa mencatatkan waktu di 1 menit 50-an detik ya. Kalau berkaca dari kualifikasi ketiga kalau tidak salah tadi. Memasuki lap ke-8. Tersisa 6 lap lagi untuk Lewis Hamilton mengukuhkan diri, mencatatkan namanya menjadi pemenang pertama di Baku Street Circuit. Yang mengakhiri sektor pertama Lewis Hamilton dan mencatatkan waktu tercepat atau waktu yang lebih cepat dan memasuki sektor kedua. Ya sejauh ini tidak ada tekanan bagi Lewis Hamilton. Dari Nico Rosberg pun semakin menjauh. Lewis Hamilton bisa menciptakan gap yang cukup jauh saat ini. Dan memasuki sektor ketiga kali ini di lap ke-8. Ya tapi jelas sekali di street circuit ya para pembalap harus tetap fokus dan apapun bisa terjadi. Hilang fokus sepersekian detik saja, 1-2 detik saja bisa buyar kemenangan. Dan ya berjarak 7,5 detik dengan Nico Rosberg di posisi kedua. Masuki lap ke-9 kali ini. Masih memimpin balapan dengan sangat nyaman Lewis Hamilton. Jelas strategi untuk tidak terburu-buru melakukan pit cukup baik ya, atau melakukan overcut. Membuat Lewis Hamilton bisa memimpin jalannya balapan saat ini. Dan ya masih tersisa kurang lebih 4 lap lagi jikalau yang masuki lap ke-10. Kita akan lihat berapa catatan waktu Lewis Hamilton saat ini. Dan ya 1 menit 52,411 detik ya. Lebih lambat 0,392 detik dari catatan waktu tercepat Hamilton. Di mana catatan waktu tercepat Lewis Hamilton dan Nico Rosberg melakukan pit stop keduanya. Jelas sekali kesempatan untuk Sebastian Vettel naik ke posisi kedua kali ini, dan jelas akan keuntungan juga bagi kita jikalau ya Vettel naik ke posisi kedua. Kalau teman-teman lihat di pojok kiri atas di situ, Nico Rosberg melakukan pit stop
keduanya dan mengganti bannya dari soft ke super soft. Ya tentu kita berharap Sebastian Vettel bisa menahan Nico Rosberg ya, dan yang jelas akan menguntungkan kita. Kita akan memangkas lebih banyak poin di posisi kedua klasemen atau di klasemen pembalap tentu saja. Dan masih cukup fokus Lewis Hamilton saat ini mengatasi tikungan-tikungan di sirkuit jalanan baku. Dan ya, menghadapi trek lurus terpanjang dengan panjang sekitar 2,2 km dan ya memasuki 3 lap terakhir. Posisi pertama masih ditempati oleh Lewis Hamilton, Sebastian Vettel di posisi kedua, dan Nico Rosberg di posisi ketiga. Ya kita bisa memangkas jarak 10 poin ya jikalau kondisi ini terus berlanjut, di mana Hamilton finish di posisi pertama dan jadi juara, Vettel runner up, dan juga Nico Rosberg melengkapi podium di posisi ketiga. Dan mengakhiri sektor pertama dengan catatan waktu tercepat kali ini di antara para pembalap. Dan ya, yang perlu dikhawatirkan tadi teman-teman bisa lihat dari radionya, tersisa 4 lap untuk bahan bakar dari Lewis Hamilton yang tersisa. Dan ya balapan masih menyisakan 2 lap lagi, saatnya untuk lebih berhemat ya, 2,5 lap lagi. Jikalau Lewis Hamilton ingin menang, jelas harus bisa menakar bahan bakarnya. Dan ya Nico Rosberg bisa mengovertake Sebastian Vettel, dan Lewis Hamilton mencatatkan waktu yang lebih baik 1 menit 51,71 detik tadi. Dan tersisa 2 lap lagi di GP Eropa Azerbaijan, di ibu kota Azerbaijan di Baku. Lewis Hamilton bisa menjadi pemenang pertama di Baku Street Circuit dan mencatatkan namanya di buku sejarah tentu saja. Walaupun ya jikalau teman-teman lihat di dunia nyatanya atau di real life-nya, pemenangnya adalah Nico Rosberg ya sebenarnya. Tapi ya itu tadi tujuan dari series ini, yaitu rewrite history, mengubah atau menulis ulang sejarah. Dan tersisa 1,5 lap lagi atau 1/3 lap lagi di sini untuk Lewis Hamilton mengklaim tahta juara di kota Baku, kota yang sangat majemuk, kota yang sangat beragam budaya, dari budaya Asia Barat, Eropa, dan juga Persia. Karena memang letak dari kota Baku ini ada di
daerah timur Eropa ya, dan ini dia lap terakhir. Lewis Hamilton harus tetap fokus tentu saja di lap-lap terakhir ini karena jelas sekali kesalahan sedikit saja bisa mempengaruhi hasil di balapan kali ini. Dan tersisa 2 lap lagi ya, bahan bakar hanya tersisa untuk 2 lap. Jelas sekali Lewis Hamilton harus bijak untuk menggunakannya kalau tidak ingin habis di tengah balapan ya dan gagal finish. Dan ya memasuki sektor kedua kali ini di lap terakhir, Lewis Hamilton mencoba sedikit lebih tenang tadi. Gap sudah cukup jauh dengan Nico Rosberg dan lagi-lagi mengenai pembatas track tadi, beruntung tidak ada kerusakan yang cukup berarti. Dan ya tersisa beberapa tikungan saja bagi Lewis Hamilton untuk memenangkan GP Azerbaijan, dan Lewis Hamilton sudah bisa dipastikan menjadi juara untuk pertama kalinya di Baku Street Circuit dan membawa pulang 25 poin dan memangkas jaraknya dengan Nico Rosberg di klasemen sementara pembalap. Dan kemenangan yang sangat penting juga untuk Lewis Hamilton setelah 2 terakhir kali menang di Barcelona ya. Dan setelah gagal di Monaco dan hanya finish di posisi ketiga di Kanada, kemenangan yang jelas sekali menambah semangat dan momentum dari Lewis Hamilton dan ya Nico Rosberg Nico Hülkenberg finish di posisi ke-10 ya. Dan ya hasil yang juga cukup baik untuk Mercedes karena 2 pembalapnya yaitu Lewis Hamilton dan juga Nico Rosberg finish di posisi pertama dan posisi kedua. Dan ya kita akan coba update klasemen sementara pembalap ya teman-teman ya. Setelah kemenangan ini, Lewis Hamilton memangkas jaraknya. Dan ya ini deh hasil balapan kali ini. Di mana jarak dengan Nico Rosberg saat ini hanya 11 poin saja dan klasemen sementara masih kuat di posisi pertama ya Mercedes. Dan ya mungkin itu saja teman-teman untuk episode kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.